Sesampainya di sana, dia melihat seorang wanita yang sudah lumayan berumur, masuk ke ruangan dan menghampiri Andre. Andre, sudah dapat pinjaman dari Pak Miki. Dia bertanya kepada Andre dengan suara yang keras hingga seisi ruangan menengok ke arahnya. Dia adalah Dina, ibu tiri Andre. Bu, tolong jangan berteriak, yang ada di ruangan ini bukan hanya kita saja. Andre mengingatkan Dina agar tidak mengganggu ketenangan pasien lainnya. Aku tidak peduli, jawab saja aku, sudah dapat pinjaman atau belum? Dia tetap ngotot bertanya pada Andre tentang pinjamannya pada Miki. Aku membatalkan pinjamannya, jawaban Andre yang seketika membuat wajah Dina memerah karena emosi. Kau anak tidak berguna, apa kau ingin membuat ayahmu mati? Dina semakin kencang berteriak, dan Andre terlihat sangat marah tapi tetap berusaha menahannya. Dia pun lebih memilih diam. Bu, tenang dulu, Andre berkata dengan sangat pelan karena tidak ingin menjadi pusat perhatian. Tenang, bagaimana aku bisa tenang? Ayahmu sedang kritis, kita sangat membutuhkan pinjaman itu dan kau membatalkannya. Bagaimana bisa kau menyuruhku tenang? Dina terlihat semakin emosi sampai-sampai menghentakkan kakinya ke lantai beberapa kali. Aku memang membatalkan pinjaman dari Pak Miki, tapi ada seseorang yang akan membayarkan seluruh biaya pengobatan ayah. Andre melihat ke arah Desta dan melihatnya menggelengkan kepala. Dia pun mengerti Desta tidak ingin orang lain tahu bahwa dialah yang membayarkan semua biayanya. Oh, memangnya siapa? Tanya Dina dengan nada ketus dan menyipitkan mata. Aku tidak bisa memberitahukannya, tapi yang jelas aku pastikan orang itu adalah orang baik. Andre menggelengkan kepalanya. Ho, oke kalau kau memang bilang begitu. Tapi jika kau berbohong hanya untuk menenangkanku, aku tidak akan memaafkanmu. Dina mulai tenang dan nada bicaranya kembali pelan. Sesaat kemudian, suster yang merawat ayahnya Andre masuk dan memberikan suntikan melalui selang infus untuk Joni, ayahnya Andre. Hari ini adalah batas waktu yang sudah ditetapkan oleh pihak rumah sakit. Andre, jika malam ini tagihan untuk ayahmu belum juga dibayarkan. Maaf, aku tidak bisa membantumu lagi. Dia berbicara sangat pelan saat menyampaikan berita itu kepada Andre, lalu beranjak keluar dari ruang perawatan. Desta melambaikan jarinya pada Andre dari luar ruangan untuk memanggilnya. Aku akan mengurus semuanya sekarang, kau tunggulah di sini. Andre mengangguk mengerti dan kembali duduk di sebelah kasur ayahnya. Siapa itu? Tanya Dina penasaran. Oh, itu teman sekantorku. Namanya Desta, dia bekerja di divisi yang sama sepertiku, seorang kurir pengantar barang, dia kurirnya dan aku teknisinya. Andre menjelaskan dengan senyuman khasnya. Oh, hanya seorang kurir. Dina tidak terlihat senang dengan pekerjaan anak tirinya. Karena anak dari teman-teman sekantor Dina kebanyakan adalah pemilik dari sebuah showroom mobil atau perusahaan kecil, dan dia selalu berbohong pada mereka bahwa suaminya adalah seorang konglomerat dan anaknya adalah seorang pebisnis kaya. Jika teman-temannya mengetahui yang sebenarnya, lebih baik dia mati daripada menanggung malu. 1 jam kemudian, suara pintu diketuk dan semua melihat ke arah pintu masuk. Itu adalah Heru, dokter bedah yang akan mengurus operasi cangkok ginjal Joni.
dia berjalan ke arah Dina sambil memegang kertas yang berisi daftar nama pasien. Nyonya Dina, saat ini pihak rumah sakit sedang melakukan pencarian donor ginjal yang cocok untuk suami Anda, dan dalam 5 hari, operasi cangkok ginjal akan segera dilakukan. Kabar baik dari Heru membuat Dina seketika itu langsung menoleh ke arah Andre, dan melihat Andre tersenyum. Baik dok, terima kasih informasinya. Dina mengangguk dan berdiri untuk berterima kasih. Heru hanya menganggukkan kepalanya dan kemudian pergi meninggalkan ruangan. Tadinya kupikir kau berbohong agar aku tidak memarahimu, maafkan aku. Dina meminta maaf pada Andre dengan nada ketus, dan Andre hanya bisa tersenyum kecut melihat ibu tirinya bertingkah seperti itu. Keesokan harinya, sial, kenapa aku selalu kesiangan? Desta lagi-lagi kesiangan. Hari ini adalah peresmian pembangunan gedung perusahaan Hair Group. Desta segera bersiap-siap untuk menghadiri peresmian. Dia bahkan hanya memakai deodoran dan mencuci wajahnya saja, lalu memesan taksi. Paman, apakah sudah dimulai? Pesan singkat dikirimkan ke Sebastian. Belum Tuan Muda, peresmian akan dimulai ketika Tuan Muda tiba. Jawaban Sebastian membuat Desta semakin merasa tidak enak dan menyiratkan senyuman kecut saat membacanya. Namun, baru saja dia berjalan 15 menit, sudah terjebak dalam kemacetan panjang. Kenapa setiap kali aku terburu-buru, pasti ada saja hambatannya. Desta menghela nafas dan menepuk dahinya. Setelah menempuh perjalanan selama 2,5 jam, akhirnya Desta tiba di lokasi pembangunan. Dia melihat beberapa orang penting seperti wali kota dan sekretarisnya, jenderal polisi, beberapa media nasional, serta para perwakilan pekerja konstruksi sudah berkumpul. Akhirnya sudah tiba tamu terakhir kita, sambut Sebastian yang mengumumkan lewat mikrofon. Semua orang serentak melihat ke arah Desta. Desta segera mengambil tempat duduk yang masih kosong di barisan belakang. Dia mengerti mengapa Sebastian mengatakan tamu terakhir, karena Desta tidak ingin menarik perhatian orang banyak yang akan merepotkannya nanti, dan acara peresmian pun segera dimulai. Terima kasih untuk yang sudah menghadiri acara peresmian pembangunan gedung perusahaan Hair Group. Sebastian melanjutkan ucapan pembuka dan pidatonya yang tertunda karena menunggu kehadiran Desta. Aku tahu ini masih dalam tahap pembangunan. Namun ini juga sangatlah penting. Kami berniat untuk memberitahukan publik bahwa kami akan membuka lowongan pekerjaan tahap pertama untuk 3.000 orang staf dari tingkat junior hingga manajer. Dan masih akan ada 4 tahap lagi perekrutan di perusahaan ini yang masing-masing berjumlah 2.000 lowongan pekerjaan. Semua terlihat kaget karena bertanya-tanya,
akan sebesar apa perusahaan ini nantinya jika semua tahap telah dilakukan. Karena perusahaan ini akan bergerak di bidang teknologi, kami akan mempekerjakan kandidat-kandidat terbaik agar bisa menjadi perusahaan teknologi nomor 1 di Jakarta untuk langkah awal. Sebastian mengangkat jari telunjuknya dan membentuk angka 1, semua tamu undangan bertepuk tangan. Tidak hanya itu, lanjut Sebastian. Pembangunan direncanakan akan diselesaikan dalam waktu 6 bulan. Dengan total pekerja konstruksi sebanyak 5.000 orang yang akan bekerja dalam shift, karena pembangunan ini akan dikerjakan 24 jam sehari dan setiap pekerja konstruksi akan diberikan insentif sebesar 1 juta per hari. Para perwakilan pekerja konstruksi seketika itu juga bersorak karena baru ini mereka mendapatkan pekerjaan dengan begitu banyak bonus yang pasti akan membuat semuanya bersemangat. Kami telah menginvestasikan uang sebesar 500 triliun untuk mendukung semua tujuan tadi, dan gaji minimum untuk semua tingkatan adalah 120 juta per bulan. Seketika itu juga mulut semua orang yang mendengarnya terbuka lebar seolah akan jatuh. Tentu berita ini sangat menghebohkan. Perusahaan terbesar di Jakarta saat ini saja hanya memiliki investasi dan aset total 50 triliun dan gaji minimum 20 juta per bulan untuk semua tingkatan. Sementara pendatang baru ini bernilai 10 kali lipat darinya. Siapa saja yang mendengarnya pasti akan tergiur dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang besar ini. Desta yang mendengarnya, hanya tersenyum dan mengacungkan jempolnya ke arah Sebastian. Setelah setengah jam Sebastian berpidato, sambutan dari wali kota dan jenderal polisi, akhirnya acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan makan-makan. Tuan muda, perkenalkan, ini adalah wali kota Erik dan sekretarisnya Elin, Jenderal Polisi Winoto. Sebastian memperkenalkan Desta kepada wali kota dan sekretarisnya serta jenderal polisi, dan mereka semua mengetahui identitas Desta yang sebenarnya. Namun Desta berpikir itu tidak jadi masalah, karena kedepannya mungkin saja dia bisa meminta bantuan pada mereka. Acara itu pun berakhir dan pembangunan akan segera dilaksanakan hari itu juga. Di sisi Andre, 3 hari berlalu sejak kedatangan Heru yang menyampaikan kabar pencarian donor ginjal yang cocok, akhirnya membuahkan hasil, lalu dia cepat-cepat mengabarkan soal itu kepada keluarga Andre. Syukurlah kalau begitu.
Terima kasih banyak dok. Andre menunjukkan ekspresi gembira dan segera menghubungi Desta untuk memberitahukannya dan Desta merasa lega mendengar kabar tersebut. Terdengar langkah yang sangat cepat berjalan menuju ruang perawatan. Andre, kudengar dari ibu, kau punya kenalan yang sangat kaya. Dia bahkan membantu membayarkan biaya pengobatan ayah. Apakah dia teman dekatmu? Seorang gadis cantik berumur sekitar 21 tahun bertanya pada Andre sambil berjalan masuk. Ya, memang benar dia teman dekatku, tapi kali ini tidak akan mengenalkannya padamu. Aku takut sifat burukmu akan mempengaruhi pertemanan kami. Dia adalah Mita, adik angkat Andre yang merupakan anak dari Dina. Mereka sekeluarga sudah pindah ke Jakarta sejak ayahnya Andre jatuh sakit, dan Andre baru menyusul ke Jakarta karena dia baru menyelesaikan kuliahnya. Memangnya kenapa dengan sifatku? Tanya Mita dengan wajah cemberut. Kau itu materialistis, dan kau hanya menilai orang dari penampilannya saja. Aku takut kau akan bersikap yang sama padanya seperti sikapmu pada teman-temanku sebelumnya, terlebih kau sudah tahu kalau dia sangat kaya. Andre menolak untuk memperkenalkan Desta pada Mita untuk tetap menepati janjinya. Tak lama kemudian, ada pesan singkat dari Desta yang memberitahu Andre bahwa dia sudah tiba di rumah sakit dan dia menunggunya di kantin untuk membicarakan sesuatu. Mita, aku akan menemui teman sekantorku dulu, kau tolong jaga ayah sebentar. Andre berdiri dan mulai beranjak pergi meninggalkan Mita dan ayahnya. Namun Mita berniat untuk mengikuti Andre, dia ingin tahu semua kenalannya dan berharap untuk mengetahui siapa orang yang sangat kaya itu. Dia pun berjalan mengendap-endap di belakang Andre agar tidak ketahuan. Lihat saja, aku akan tahu sendiri siapa temanmu itu. Mita melihat Andre tidak naik lift dan malah turun lewat tangga karena kantin berada di lantai 2. Mita mengikuti perlahan dan melihat Andre mendatangi sebuah meja di mana ada seorang laki-laki yang sedang duduk di sana. Dia pun mencoba mendekati mereka. Ternyata hanya seorang kurir dan sekarang sudah pengangguran, dan mereka menertawainya. Dasar sampah tidak berguna, wajah Mita terlihat kesal karena menyesal sudah mengikuti Andre hanya untuk mengetahui kalau mereka sekarang sudah jadi pengangguran. Lalu dia pun beranjak pergi meninggalkan mereka dan kembali ke ruang perawatan. Andre melihat dari sudut matanya bahwa Mita sudah kembali ke atas lewat tangga, lalu mengangguk kecil memberikan isyarat sudah aman pada Desta. Jadi, sebenarnya ada apa? Tanya Andre pelan. Kau dengar kabar tentang perusahaan baru yang sedang dibangun? Tanya Desta sambil meminum es teh manisnya.
Aku dengar kemarin karena menjadi kehebohan publik, pemilik perusahaan itu sepertinya sangat memikirkan karyawannya. Dengan bonus ini dan itu, siapa yang tidak ingin bekerja di sana? Jawab Andre dengan nada yang antusias, karena makanan pesanannya pun akhirnya tiba, dan langsung dia santap. Aku berencana memberikanmu pekerjaan di sana, agar kau tidak perlu khawatir dengan keuanganmu lagi. Andre yang sedang mengunyah makanannya langsung menyemburkan semua yang ada di mulutnya. Bro, jangan bercanda. Untuk lolos seleksi tahap awalnya saja sangat sulit, bagaimana caranya kau memasukkanku untuk bekerja di sana? Haha, Andre percaya bahwa Desta anak orang kaya, tapi dia tidak percaya bahwa Desta punya kenalan seperti itu untuk memasukkannya bekerja di perusahaan sebesar itu dengan mudah. Tenang saja, kau sudah kuanggap sahabat bahkan keluargaku sendiri. Memasukkanmu untuk bekerja di sana hanya seperti membalikkan telapak tanganku, karena pemilik perusahaan Hair Group adalah keluargaku. Andre kembali menyemburkan makanannya, dia hampir berteriak tapi langsung cepat menutup mulutnya sendiri. Kau serius? Seberapa kaya sebenarnya keluargamu? Andre menyipitkan matanya dan mendekat ke Desta. Tidak banyak, hanya menjadi nomor 1 terkaya se-Asia, jawab Desta sambil menaruh gelas es teh manisnya. Akhirnya Andre mengerti kenapa Desta bisa membayarkan hutang keluarganya dan berani mengatakan hal seperti dapat dengan mudah memberikannya pekerjaan di perusahaan sebesar Hair Group. Di sisi lain, Andre merasa beruntung berkenalan menjadi sahabat bagi Desta. Tapi dia tetap akan merahasiakan identitas Desta sampai kapanpun. Baiklah, aku berterima kasih padamu, tapi apakah aku tidak merepotkanmu terlalu banyak? Meskipun Desta adalah sahabatnya, dia tetap merasa tidak enak karena Desta sudah berbuat banyak untuk keluarganya. Haha, ini hanya hal kecil. Tidak usah kau pikirkan, jawab Desta sambil tertawa kecil dan segera berdiri untuk membayar pesanan mereka dan kembali ke meja makan karena Andre masih duduk menunggunya. Hari ini aku akan menemui pamanku, jika terjadi sesuatu yang mendesak, gunakan ini, di dalamnya ada 100 miliar dan nomor PIN-nya sudah kukirimkan lewat pesan singkat. Desta menepuk pundak sambil memberikan sebuah kartu ATM yang baru saja dia buat di bank yang ada di rumah sakit. Andre sekali lagi menyemburkan yang ada di mulutnya. Kali ini adalah es teh manis yang baru saja tiba. 100 mil. Desta langsung menutup mulutnya, dan mengisyaratkan untuk tetap tenang, dan Andre menganggukkan kepalanya mengiyakan isyarat dari Desta. Gunakanlah dengan bijak, jangan sampai adikmu atau ibu tirimu tahu, ujar Desta agar uang yang diberikannya tidak diambil alih oleh Dina dan Mita dari Andre dengan alasan apapun. Aku pergi dulu. Desta lalu berjalan pergi melalui tangga menuju lantai dasar. Dasar, miliarder low profile. Andre menggelengkan kepalanya dan berjalan kembali ke ruang perawatan ayahnya.
Andre kembali ke ruang perawatan dan menemukan Dina dan Mita sedang berbincang. "Andre, kesini sebentar," panggil Dina sambil melambaikan tangannya dan Andre berjalan mendekatinya. "Aku dengar kau sekarang jadi pengangguran," tanya Dina sambil menaikkan alisnya. "Kenapa ibu bisa tahu?" "Ya, sebenarnya bukan aku yang mengajukan pengunduran diriku, tapi aku juga tak mempermasalahkannya. Karena temanku telah merekomendasikanku untuk bekerja di tempat yang lebih baik," jawab Andre pura-pura terkejut sambil mengangkat bahunya. "Tunggu, apakah temanmu itu orang yang sama dengan yang membayarkan biaya rumah sakit?" tanya Dina dengan wajah yang antusias. "Ya begitulah," menganggukkan kepalanya. "Kalau begitu, perusahaan apa yang direkomendasikannya untukmu?" Dina masih menanyakan. Untuk itu aku tidak bisa menjawabnya, soalnya aku juga belum diberitahu olehnya." Andre mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa ada sesuatu yang aneh sedang direncanakan oleh ibu tirinya, jadi dia tidak menyebutkan di mana dia akan bekerja nanti. Orangnya pasti tampan, sudah begitu kaya pula. "Andre, kau harus mengenalkannya pada Mita. Siapa tahu dia akan menjadikannya pacar," ucap Dina dengan sedikit memaksa. "Aku tidak yakin soal itu, Bu." Jawaban Andre membuat Dina dan Mita mengerutkan alisnya. "Memangnya kenapa? Apa kau pikir Mita tidak semenarik itu?" Dina menjawab omongan Andre dengan suara yang keras. Andre hanya mendengus pelan oleh tingkah laku Dina. Dia merasa ibu tirinya itu agak tidak tahu malu. Dia merasa tidak harus menjawabnya. Jadi dia hanya mengangkat bahunya lalu pergi keluar untuk menghirup udara segar tanpa mempedulikan teriakan Dina yang terus memanggilnya. Aku rasa memang semua ibu tiri itu akan semenyebalkan ini," gumam Andre sambil berjalan menuruni tangga menuju lantai dasar. Di sana Andre melihat ada mesin ATM. Dia memutuskan untuk mengecek jumlah uang yang ada di dalam kartu ATM yang diberikan Desta. Aku tidak seharusnya meragukan sahabatku sendiri. Dia hanya bisa tersenyum senang saat melihat jumlahnya benar-benar 100 miliar. Dengan ini, aku tidak akan membiarkan ayahku menderita lagi. Aku benar-benar harus berterima kasih padanya. Andre merasa Desta adalah bentuk dari seorang miliarder yang sesungguhnya. Keesokan harinya, aku rasa aku harus mencari pekerjaan lagi. Sambil melihat daftar lowongan pekerjaan di salah satu situs kerja, Desta sedang memikirkan bagaimana caranya agar dia tetap mendapatkan pengalaman kerja tanpa ada masalah seperti sebelumnya. Dia sangat ingin bekerja di bagian pemasaran, tapi pengalaman kerjanya sangat minim, jadi dia tidak berharap banyak, hanya bisa menghela nafas sambil terus mencari lowongan. Sampai akhirnya dia melihat ada sebuah lowongan sebagai satpam di sebuah perusahaan distributor mesin mobil super, yaitu perusahaan Dahlia. Satpam ya. Apa aku coba saja dulu? Siapa tahu nanti bisa dapat jabatan kepala satpam. Desta mulai mempertimbangkan posisi sebagai satpam sebagai batu loncatan selanjutnya. Baiklah, aku coba melamar deh. Akhirnya dengan penuh percaya diri Desta melamar pekerjaan sebagai satpam.
Sepertinya posisi satpam sangat dibutuhkan di perusahaan itu. Baru tadi pagi dia melamar, sore harinya langsung dipanggil untuk segera bekerja malam ini. Wow, tanpa interview dan basa-basi lagi, baiklah ini menjadi semakin menarik. Desta bersemangat untuk ATK memulai pekerjaan barunya. Dia memang ingin menjadi seorang staf pemasaran, tapi prioritas utamanya adalah mendapatkan pekerjaan apapun profesinya. Bagi kebanyakan orang, satpam adalah pekerjaan yang tidak begitu diinginkan, tapi karena tujuan Desta adalah mengenal dari segala posisi dalam aspek pekerjaan untuk mengelola bisnis keluarganya kelak, profesi satpam tidak membuatnya merasa rendah. Dia pun bersiap-siap untuk pergi ke perusahaan Dahlia. Rambut rapi, gigi bersih, wajah garang. Oke, aku siap jadi satpam, ujar Desta dalam kesenangannya lalu dia berangkat dari apartemennya dengan taksi. Setibanya di perusahaan Dahlia, dia langsung memperkenalkan diri dan disambut oleh kepala satpam. Oke, namaku Erdi dan aku adalah kepala divisi keamanan. Karena sudah datang, kau sudah bisa memulai pekerjaanmu sekarang. Desta mengangkat tangannya dan memberi sikap hormat pada atasannya. Desta melihat perusahaan tempat dia bekerja sangatlah luas, gedungnya sangat tertata rapi dan gaji yang diberikan oleh perusahaan Dahlia lebih tinggi daripada perusahaan Gloria. Dia mendengar dari teman-teman satpamnya, bahwa gaji karyawan junior saja minimal 20 jutaan, itu jelas jauh lebih tinggi dari perusahaan Gloria. Lalu Desta menanyakan untuk gaji yang didapatkan sebagai seorang satpam kepada temannya. Kalau gaji satpam seperti kita paling tinggi juga hanya 8 juta rupiah, bro. Dan itu sesuai dengan yang dia lihat di situs lowongan pekerjaan bahwa rentang gaji yang didapat adalah 4-8 juta. Tapi Desta sebenarnya tidak terlalu mempermasalahkan jumlah gaji yang diterimanya nanti. Bro, ku dengar ada seorang wanita cantik yang bekerja di perusahaan ini, ucap salah seorang satpam yang memecah keheningan dengan memulai gosip-gosip seperti ibu-ibu yang sedang membeli sayur. Dia adalah Jordi, dia baru bekerja selama 6 bulan sebagai satpam di sini. Ya, kalau tidak salah namanya Jenny. Wah, wanita seperti itu pasti menjadi primadona di kantor, jawab seorang satpam yang lainnya sambil meminum kopi yang sudah mulai dingin, dan Desta yang mendengarkan gosip dari mereka hanya menjawab seadanya dengan senyum kecut. Bro, kau sepertinya tidak tertarik dengan cerita ini, jangan-jangan kau homo, ucap satpam yang meminum kopi tadi sambil tertawa terbahak-bahak. Dia adalah Rico, seorang satpam senior yang sudah bekerja selama 3 tahun di sini. Seminggu sejak pekerjaannya dimulai, Desta merasakan sedikit kebosanan karena yang dia lakukan hanyalah diam di dalam pos satpam dan melihat karyawan dan para bos lalu lalang setiap harinya.
Aku kira tidak akan jadi masalah dengan profesi ini, tapi siapa sangka baru seminggu saja aku sudah kebosanan, gerutu Desta sambil melihat daftar tamu yang berkunjung setiap harinya. Tak lama kemudian telepon genggamnya berbunyi, itu adalah panggilan dari Sebastian. Tuan muda, aku dikabarkan oleh Tuan Besar, beliau akan melakukan perjalanan bisnis ke Jakarta besok, apakah Tuan muda akan menemuinya? Sepertinya aku tidak akan menemui ayah sementara ini. Aku tidak ingin membongkar identitasku secara tidak sengaja selama aku berada di Jakarta, jawab Desta dengan penuh keyakinan. Baiklah, aku akan memberitahukan Tuan Besar, jawab Sebastian mengiyakan alasan Desta. Terima kasih, Paman, dia mengangguk dan langsung menutup panggilannya. Sekarang sudah jam 5 sore dan ini adalah jam sibuknya sebagai satpam, karena di jam ini adalah jam pulang kantor para karyawan kantornya. Pada satu kesempatan, Desta melihat seorang wanita yang sangat cantik, paras yang begitu manis, kulit tubuh yang terawat, rambut panjang terurai yang sangat menggoda, dan wanita itu melihat ke arah Desta dengan memberikan senyuman yang indah, dan seketika itu juga jantungnya berdebar lebih kencang dari biasanya. Dia adalah Jenny, dan baru kali ini ada wanita yang membuatnya seperti itu. Rico sangat hafal dengan mobil yang digunakan Jenny dan langsung paham saat melihat reaksi Desta seperti itu. Desta, kukira kau homo, ternyata reaksimu mengatakan lain. Aku tidak perlu takut kalau begitu, haha, dia mengejek Desta sambil tertawa terbahak-bahak. Desta hanya tertawa kecil dengan ekspresi datar. Waktu sudah menunjukkan jam 10 malam, dan tugas berjaga telah usai untuk hari ini. Desta bersiap untuk pulang dan beristirahat, namun saat akan memesan taksi, dia melihat Jenny kembali ke kantor dan terlihat sangat panik. Nona Jenny, ada apa? Kenapa terlihat Anda terlihat panik? Desta mencoba menghampiri dan menanyakan apa yang terjadi, namun Jenny seperti tidak menyadarinya dan langsung berjalan masuk ke dalam kantor. Sebagai petugas keamanan, Desta merasa harus mengetahui apa yang dilakukan Jenny di kantor selarut ini, karena keamanan perangkat perusahaan adalah tanggung jawab divisinya. Jika terjadi sesuatu pasti Desta dan teman-temannya yang akan disalahkan, dia pun mengikutinya dari belakang. Desta mengikuti Jenny hingga ke lantai 8 lewat tangga darurat, karena lift di kantor sudah tidak beroperasi di atas jam 8 malam. Sampai akhirnya Jenny berhenti di depan sebuah ruangan yang cukup besar. Itu adalah ruangan direktur perusahaan ini. Jenny pun masuk ke dalamnya. Itu kan ruangan direktur, mau apa dia di sana? Desta pun mengendap-endap mendekati pintu masuk ruangan itu, dan mengintip dari sela-sela pintu. Dia melihat Jenny seperti sedang berargumen dengan seseorang. Itu adalah Direktur Dendi. Dia mencoba mendengar apa yang sedang mereka ributkan. Dendi, dasar kau manusia licik. Desta terkejut mendengar ucapan itu langsung dari Jenny. Dia malah semakin penasaran, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa? Aku hanya memindahkanmu ke bagian logistik. Lagi pula kau tidak akan menerimaku jadi pacarmu, kan? Dendi mengangkat bahunya sambil menoleh ke arah lain. Desta menepuk dahinya dan menyesal telah mengikuti Jenny hingga ke sini hanya untuk mendengarkan drama percintaan seperti ini. Akhirnya Desta memutuskan untuk beranjak pergi dari situ. Lagi pula itu adalah direktur perusahaan ini dan jam jaga malamnya juga sudah lewat,
namun saat akan beranjak pergi, dia mendengar sesuatu yang menarik dari argumen mereka. Jika kau melakukan itu, aku akan mengundurkan diri, ucap Jenny mengancam Dendi. Terserah kau saja. Lagi pula tanpa dirimu pun aku tetap bisa membuat perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan Hair Group, jawab Dendi dengan santai. Oh, aku penasaran tentang itu, gumam Desta dalam hati. Dia melangkah pergi menjauh dari ruangan itu dan keluar dari kantor, lalu memesan taksi untuk pulang ke apartemen. Sepertinya banyak perusahaan besar yang sedang berencana menjalin kerjasama dengan Hair Group. Menurut Desta wajar saja hal itu akan terjadi, karena Hair Group adalah perusahaan raksasa saat ini dan akan menjadi perusahaan terbesar di Jakarta ketika sudah resmi berdiri. Tak lama kemudian, ada pesan masuk dari Debbie. Hei Bontet, kenapa kau mengundurkan diri, tidak memberikanku kabar sama sekali? Desta hanya tersenyum dan membalas pesan dengan penjelasan singkat. Aku lelah dengan macet, hanya itu saja jawaban yang Desta berikan. Kau ini ya, berikan aku alamat kantormu. Debbie mendesak karena dia berencana menemui Desta setiap pulang kantor. Oke, aku kirim lokasinya padamu. Desta memberikan alamat kantornya yang sekarang. Sebenarnya Debbie sudah menyukai Desta sejak di bangku SMP, dan selalu mencari alasan agar bisa lebih dekat dengannya. Bahkan teman-temannya mengira mereka sudah berpacaran. Tapi sejak lulus SMP, Desta meneruskan sekolah SMA di Belanda atas permintaan kakeknya. Sejak saat itu mereka tidak pernah bertemu atau berkomunikasi. Namun Desta malah sebaliknya. Dia tidak pernah menyadari perasaan Debbie, bahkan hingga saat ini dia hanya menganggap Debbie sebagai teman dekat. 15 menit kemudian, Desta tiba di apartemen dan berjalan menuju lobi, namun langkahnya terhenti saat seorang pria paruh baya datang menghampirinya. Wah, lihat siapa ini, bukankah ini Desta si kurir? Oh, aku lupa, kau sudah bukan kurir lagi. Apa pekerjaanmu sekarang? Tunggu biar ku tebak. Satpam, pria itu menebak dengan jawaban satpam karena Desta masih mengenakan seragam satpam. Pria itu berkata sambil tertawa terbahak-bahak, dia adalah Albert, manajer divisi pemasaran di bagian Debbie bekerja. Dia sangat tergila-gila dengan Debbie, bahkan sejak awal Debbie mulai bekerja sebagai juniornya, dia juga mengetahui dan sangat tidak senang dengan kedekatan Desta dan Debbie. Ya benar, aku sekarang bekerja sebagai satpam, tapi maaf, apa aku mengenalmu? Desta tidak mengenal siapapun di bagian pemasaran kecuali Debbie, jadi wajar jika dia menanyakannya. Baiklah, aku Albert, atasannya Debbie.
Albert menjawab singkat dan menatap Desta dengan tatapan merendahkan karena dia tahu sekarang Desta hanyalah seorang satpam. Desta hanya mengangkat bahunya dan tidak menjawabnya. Dia malah langsung meninggalkan Albert karena dia sudah terlalu lelah untuk melayani orang aneh seperti itu. Kurang ajar. Hei, apa ibumu tidak pernah mengajarkan sopan santun? Teriak Albert, tapi Desta tetap mengacuhkannya walaupun dia sedikit kesal mendengarnya. Dia tetap pergi meninggalkan Albert tanpa mengatakan apapun. Dasar sampah. Pantas saja kau hanya menjadi seorang satpam. Aku yakin orang tuamu tidak berpendidikan, makanya tidak bisa mengajarkanmu sopan santun. Albert terlihat emosi dan sengaja berteriak agar orang-orang mendengar. Desta pun akhirnya tidak bisa menahan diri dan langsung menarik kerah baju Albert. Dengar Bung, saat ini aku sudah terlalu lelah. Aku tidak kenal denganmu, dan aku tidak peduli kau siapa, jadi jangan pernah mengganggu atau memprovokasi diriku. Kau tidak tahu apapun, lagi pula apa masalahmu, ucapan Desta diiringi dengan nada yang mengancam. Hah, memangnya kenapa kalau aku memprovokasimu? Bisa apa kau? Lagi-lagi Albert tertawa dan merendahkan Desta. Desta merasa berdebat dengannya hanya membuang waktu istirahatnya saja. Akhirnya dia melepaskan genggaman tangannya dari kerah baju Albert dan berbalik menuju resepsionis untuk menanyakan apakah Andre sudah kembali. Hei, mau kemana Pak Satpam? Jalan menuju pos Satpam di sebelah sana. Haha, Albert terus-menerus mengejek Desta sampai akhirnya dia terdiam saat melihat kunci kamar yang dipegang oleh Desta. Itu adalah kunci kamar VIP dan hanya orang tertentu saja yang bisa mendapatkannya. Kalau bukan pemilik apartemen, pasti orang yang sangat kaya karena harga per kamarnya mencapai 200 miliar, bahkan dia sendiri tidak mampu membelinya. Tapi Albert tidak mau mempercayai Desta lah pemilik kunci kamar itu pasti milik seorang bos yang sedang dia kawal. Ya pasti begitu, dia bergumam dalam hati dan menunggu siapa yang dia kawal. Namun hingga Desta masuk ke dalam lift, dia tidak juga melihat bos yang dikawal oleh Desta. Dia pun bergegas menuju resepsionis dan bertanya, kunci yang dipegang oleh orang tadi, itu milik siapa? Albert menunjuk lift yang dinaiki oleh Desta tadi. Maaf tuan. Data penghuni tidak bisa kami bocorkan, jawab petugas resepsionis itu. Tapi ini bisa membantu untuk membocorkannya kan? Albert mengambil sebuah kertas cek dan menuliskan 100 juta untuk menyuap petugas itu. Ah ini, baiklah tapi aku hanya akan memberitahukannya sekali, tuan. Nama pemilik kunci itu adalah Andre dengan status pembayaran lunas. Kunci yang Desta pegang adalah kunci kamar Andre, karena dia diberitahu untuk sementara Andre selalu menitipkan kunci kamarnya di resepsionis. Jadi, kalau Andre belum pulang, itu artinya dia sedang berada di rumah sakit untuk menemani ayahnya. Andre sengaja menitipkan kunci kamarnya di resepsionis agar Desta bisa menggunakan kamarnya jika dalam keadaan mendesak. Jawaban dari petugas itu membuat Albert lega. Dia tidak percaya jika Desta sanggup membeli apartemen di sini. Haha, sudah kuduga, orang yang bernama Andre itu pasti super kaya, dan Desta disuruh mengambilkan beberapa barang yang ketinggalan di apartemennya. Itu sebabnya kuncinya bisa ada di tangannya. Albert membuat spekulasinya sendiri sambil memegang dagunya dan mengangguk-angguk. Kalau Desta mendengar ini, dia pasti akan tertawa hingga koma. Albert pun segera kembali ke kamar apartemennya sambil tertawa terbahak-bahak. Di sisi Andre, ayahnya berhasil melalui operasi cangkok ginjal.
dia sudah mulai sadarkan diri dan sedang dalam masa penyembuhan. Andre, Dina dan Mita, ucapan pertama Joni sejak dia membuka matanya. Ayah, ayah, ayah kau sudah bangun. Mereka bertiga langsung memeluk Joni yang kini sudah lepas dari selang di mulut dan selang oksigen yang membantu dia bernafas, hanya selang infus yang masih menancap di tangan kanannya. Andre sampai meneteskan air matanya karena kebahagiaan yang tidak terbendung setelah melihat ayahnya kembali membuka matanya. Desta, mulai saat ini hidupku adalah milikmu, aku berhutang nyawa ayahku padamu. Andre mengirim pesan singkat pada Desta dan kembali memeluk ayahnya. Desta hanya membaca pesan dari Andre tanpa membalasnya. Dia langsung merendam dirinya di jacuzzi untuk menghilangkan gerah dan lelah di badannya. Jenny, oh Jenny, sayang sekali kau harus punya atasan seperti itu. Aku bisa saja membeli saham perusahaan Dahlia yang hanya 20 triliun untuk menyelamatkanmu, tapi untuk apa? Saat ini aku hanya belum siap untuk menunjukkan identitasku, ucap Desta sambil menyandarkan dirinya ke sisi jacuzzi. Namun, dia juga masih penasaran dengan Albert yang bersikap seperti itu kepadanya. Apa yang memberikannya keberanian untuk merendahkan profesi orang lain yang dia anggap tidak layak, tapi tidak terlalu memikirkannya lagi dan segera menutup matanya hingga tertidur karena terlalu lelah. Waktu sudah menunjukkan jam 8 pagi dan hari ini dan 2 hari ke depan adalah waktu libur Desta, jadi dia memutuskan untuk berkeliling Jakarta untuk tahu lebih banyak lagi tentang dunia bisnis di Jakarta. Debbie, hari ini dan 2 hari ke depan aku sedang libur, jadi tidak perlu datang ke kantorku. Desta mengirim pesan singkat kepada Debbie agar dia tidak datang dan kecewa. Telepon genggamnya bergetar, itu adalah panggilan masuk dari Sebastian. Paman. Desta menjawab panggilannya. Tuan muda, aku ingin berbicara tentang sesuatu, ucap Sebastian dengan nada serius. Bicaralah, aku mendengarmu paman. Desta menjawab sambil menyantap telur goreng yang baru saja dia buat. Pagi ini ada manajer pemasaran dari perusahaan Dahlia untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Hair Group. Bukankah itu adalah perusahaan tempat tuan muda bekerja sekarang, ucap Sebastian dengan pelan. Itu memang tempatku bekerja sebagai satpam saat ini, memangnya ada apa, paman? Desta mengangguk, tapi dia merasakan ada sesuatu yang aneh dengan nada bicara Sebastian, dan dia mencoba mencari tahu. Aku hanya ingin menanyakan apakah suasana bekerja di sana membuat tuan muda betah. Ini adalah pertanyaan yang membingungkan bagi Desta. Memangnya apa hubungan antara perusahaan Dahlia menjalin kerjasama dan Hair Group dengan Desta betah atau tidak?
Pertanyaan Sebastian membuat Desta bingung, tapi dia tetap menjawabnya. Untuk saat ini sih aku masih merasa betah, ditambah lagi di perusahaan Dahlia ada primadona kantor, hehe. Jawab Desta sambil bercanda. Oh begitu, baiklah kalau begitu kerjasama ini akan aku, menjawab seolah Desta lah yang menjadi penentu sebuah kerjasama diterima atau tidak. Paman, mengapa begitu? Bukankah itu adalah perusahaan yang diberikan ayahku untuk paman kelola? Seharusnya bukan aku yang menjadi faktor penentunya, paman. Desta menjawab dengan nada pelan untuk memperjelas. Tuan muda, perusahaan ini memang aku yang akan mengelolanya, tapi aku tetap akan menanyakan pendapat tuan muda, karena perintah dari tuan besar, ketika Hair Group berdiri, semuanya akan menjadi milik Anda. Kali ini Desta yang menyemburkan makanannya yang sedang dikunyah. Dia benar-benar terkejut mendengar jawaban Sebastian. Bagaimana dia akan mengelola sebuah perusahaan teknologi terbesar di Jakarta, bahkan untuk mengatur jam tidurnya saja dia masih belum bisa. Paman, jika itu memang perintah ayah, aku akan menerimanya. Tapi aku pasti akan membutuhkan bantuanmu untuk mengelolanya, paman. Desta mengangguk mengiyakan berita dari Sebastian. Aku mengerti, tuan muda tidak perlu khawatir, aku akan selalu ada di sisi Anda untuk membantu mengelolanya. Sebastian menjawab dengan nada pelan dan penuh rasa hormat kepada Desta. Desta menutup teleponnya dan bergidik merinding. Dia hanya belum siap jika harus mengelola semuanya sendirian. Saat ini adalah masa perekrutan tahap 1 pegawai untuk bekerja di perusahaan Hair Group, dan lowongan-lowongan sudah disebar ke segala penjuru kota, baik dari iklan di koran hingga di internet, bahkan menyewa iklan di beberapa media penyiaran untuk menyebarkan lowongan pekerjaan. Sebastian mempekerjakan orang-orang terbaik di seluruh negeri sebagai pengut di masing-masing divisi yang akan masuk ke perusahaan ini, dan salah satunya adalah Chris. Dia diangkat menjadi pimpinan tertinggi di bagian perekrutan karena kemampuannya yang begitu baik. Bahkan Sebastian mengakui kemampuannya untuk menilai dan memberikan tes dengan standar yang luar biasa pada semua kandidat. Sebagai perusahaan yang akan bergerak dalam bidang dan akan merajai pasar teknologi, tentu saja peneliti yang handal sangat diperlukan. Oleh karena itu Sebastian mempekerjakan 100 orang peneliti terbaik di seluruh negeri yang akan digaji 1 miliar per bulan dan mendapatkan bonus secara eksklusif dari perusahaan. Semua penguji telah diberitahu identitas Desta yang sebenarnya, agar mereka memberi hormat setiap kali bertemu dengannya. Jika tidak patuh, akan segera dipecat oleh Sebastian langsung. Sore harinya. Ternyata libur sangat membosankan. Aku berkeliling Jakarta juga hanya berujung tersesat di jalan. Walaupun ada aplikasi penunjuk jalan, tetap saja aku tersesat. Desta berjalan kaki dan terlihat pucat sambil memegang telepon genggamnya. Awalnya dia berniat mengajak Andre untuk menemaninya, tapi dia sedang pulang ke Jambi untuk mengurus perpindahan domisili ke Jakarta. Grup, bunyi perut Desta yang sudah kelaparan tak bisa lagi ditahan. Dia lalu mencari restoran sekitar, namun hanya menemukan satu-satunya restoran yang bernama The Coins. Walaupun restoran itu tampak sangat mewah dan mahal, dia tak punya pilihan daripada mati kelaparan. Akhirnya dia berjalan dengan langkah yang cepat menuju The Coins karena sudah kelaparan. Saat mendekat ke restoran, dia melihat deretan mobil mewah yang parkir di halaman restoran.
Karena Desta mengerti harga mobil dan kualitasnya, dia tahu bahwa tidak ada satupun dari mobil yang terparkir di sana berharga di bawah 2 miliar. Dan dia berasumsi makanan di restoran ini pasti di atas normal. Haduh, kalau saja ada tukang bakso di pinggir jalan, aku lebih baik makan bakso. Dia benar-benar malas untuk menghamburkan uang, apalagi untuk makanan, karena baginya semua makanan akan berakhir menjadi sesuatu yang sama, jadi untuk apa makan makanan yang mahal? Karena sudah terlalu lapar, dia tidak peduli lagi berapa uang yang akan dia keluarkan untuk makanan di sana. Desta pun masuk dan segera duduk untuk memesan makanan. Saat akan memilih menu makanan, dia merasakan banyak tatapan menuju ke arahnya. Namun Desta tak pernah peduli soal itu, dia tetap saja lanjut melihat menu makanan. Dia hanya tersenyum melihat harga di dalam menu. Untuk makanan yang paling murah saja harganya 10 juta, tapi dia lebih peduli nyawanya daripada harga makanan. Luak, suara meja yang digebrak mengagetkan Desta dan semua tamu yang ada di sana. Siapa yang mengizinkan pengemis masuk ke dalam sini? Seorang pria paruh baya berteriak dan melihat ke arah Desta. Dia adalah Edo, anak dari seorang pengusaha berlian. Ayahnya memiliki lebih dari 10 perusahaan berlian dan masing-masing memiliki penghasilan bersih 200 miliar per bulan. Desta sebenarnya hanya ingin makan dengan tenang tanpa keributan, tapi malah menemukan drama seperti ini. Pelayan, aku pesan pasta dan steak Kobe serta koktail. Desta ingin sekali mengabaikan Edo, dia sudah sangat kelaparan. Bajingan, kau berani mengabaikanku. Edo terlihat sangat kesal karena diabaikan oleh Desta. Apa yang memberimu keberanian untuk mengabaikanku? Dia menganggap Desta hanyalah pengemis yang paling-paling setelah selesai makan akan kabur karena penampilannya yang terlihat sangat biasa, sedangkan orang-orang yang ada di dalam restoran itu mengenakan pakaian yang sangat mewah dan mahal. Permisi tuan, aku hanya ingin makan dengan tenang, aku sudah sangat kelaparan, jadi tolong jangan buat keributan. Tatapan Desta seketika berubah seperti tatapan iblis, dan membuat Edo terdiam dan berjalan menjauh dari meja Desta. Desta pun kembali menyunggingkan senyuman yang menyiratkan aura membunuh. Terima kasih, dan Desta kembali memanggil pelayan untuk mengonfirmasi pesanannya. Edo, tak kusangka hanya sebatas itu keberanianmu. Seorang wanita cantik mengolok-olok Edo yang kembali seperti seorang pecundang. Kau tidak akan mengerti. Aku merasa dia bukanlah orang yang bisa diprovokasi. Edo hanya terdiam dan kembali memakan makanannya. Tidak pernah sekalipun dia kembali melihat ke arah Desta. Yang benar saja, orang seperti itu apanya yang tidak bisa diprovokasi. Lihat saja bagaimana caraku mengusirnya, ucap wanita itu kepada Edo yang kemudian berdiri dan berjalan ke arah Desta. Desta hanya melihatnya dengan tatapan datar dan seperti tak mempedulikannya. Hei sampah, mau apa lagi kau di sini?
Cepat pergi. Di sini bukan tempat untuk orang miskin sepertimu, wanita itu teriak kepada Desta dengan penuh amarah. Dia sangat tidak suka dengan orang miskin, hanya karena Desta mengenakan baju yang biasa saja, lantas dia menghina Desta seperti itu. Desta hanya diam dan kemudian melambaikan tangan dan menggelengkan kepalanya untuk menyuruh wanita itu untuk pergi. Wah, dia terlalu berani. Apa dia tidak tahu siapa wanita itu? Cibir pengunjung lain yang ada di restoran. Kau tahu siapa aku? Wanita itu menunjuk dirinya dengan wajah yang kesal. Tidak tahu, dan tidak mau tahu. Itu bukan urusanku siapa dirimu. Yang aku tahu, aku sudah sangat lapar dan makananku belum juga datang. Desta mengangkat bahu dan menoleh ke arah pelayan yang sedang mematung melihat wanita itu marah-marah. Kau, kata-kata wanita itu tertahan di tenggorokannya dan mengangkat tangannya ingin menamparkan Desta. Oke, aku akui keberanianmu, karena bagaimanapun kau akan babak belur. Namaku Lisa. Aku adalah putri dari Joseph, salah satu dari 3 keluarga terkaya di Jakarta, ucap wanita itu dengan nada yang sangat sombong. Bocah itu sudah tamat. Pengawalnya Lisa pasti akan menghabisinya. Aku jadi kasihan padanya, ucap seorang teman dari Edo yang terlihat senang melihat pertunjukan itu. Lisa mengangkat tangan kanannya dan mengayunkan ke arah Desta. Dia mengisyaratkan pengawalnya yang bertubuh besar dan kekar untuk menghabisi Desta. Ayo kita keluar, ucap salah satu dari pengawal Lisa. Haduh, aku sudah sangat lapar, jangan salahkan aku jika kakimu tidak pada bentuk semula. Desta menjawabnya dengan santai dan menggelengkan kepalanya. Lalu mereka berdua pergi keluar. Banyak yang ingin menyaksikan pertunjukan itu termasuk Lisa. Dalam sekejap, seluruh pengunjung termasuk Edo dan temannya memenuhi sisi depan restoran untuk melihatnya dari balik jendela kaca. Pengawal Lisa langsung melancarkan pukulan tangan kanan ke arah wajah Desta, tapi dengan gesit Desta menghindar ke samping dan membalasnya dengan sebuah tamparan keras seperti seorang wanita yang sedang PMS tepat ke wajah pengawal Lisa. Plak, semua orang yang melihatnya tertawa terbahak-bahak karena Desta terlihat seperti seorang banci. Namun, bruk, tubuh pengawal Lisa jatuh dan terbaring kaku di tanah dengan pelipis yang mengeluarkan darah. Semua orang menganga dan tidak percaya, pengawal yang bertubuh kekar dan terkenal sangat kuat dan kejam itu jatuh hanya dengan satu tamparan dari orang yang mereka panggil sampah. Oh, kau sudah jatuh. Aku bahkan belum pemanasan, ucapan Desta terdengar begitu keras hingga orang-orang yang melihatnya dapat mendengar dengan jelas. Ah, benar juga, sesuai perkataanku. Desta maju mendekat ke arah pengawal Lisa yang mulai mendapatkan kesadarannya kembali. Kraak, suara tulang yang patah terdengar begitu keras hingga membuat Nilu yang mendengarnya. Teriakan kesakitan dari pengawalnya Lisa, itu adalah suara kaki kanannya yang dipatahkan Desta. Lalu, kraak, suara itu terdengar untuk kedua kalinya. Itu adalah bunyi dari kaki kirinya yang patah dan membuat semua orang terdiam, dan pengawal Lisa kembali pingsan.
Oh, orang ini terlalu kejam. Untung aku tidak memprovokasinya lebih jauh, ucap Edo dan berjalan kembali mundur dan mengambil barang-barangnya lalu pergi dari The Coins. Pengunjung lain yang melihat kejadian itu segera mengikuti Edo untuk pergi dari sana. Kini hanya tersisa Desta dan Lisa. Lalu Desta berjalan kembali masuk dan melewati Lisa yang terduduk di lantai. "Tuan, kau membuat restoranku rugi besar hari ini," ucap manajer restoran yang segera dipanggil saat Desta dan pengawal Lisa memulai keributan. "Sudah, buatkan pesananku dan aku yang akan membayar kerugianmu hari ini." Desta mengayunkan tangannya agar sang manajer segera menghitung kerugiannya. Memangnya kau siapa berani menanggung kerugian restoran ini? Apa kau tahu makanan yang ada di sini harganya paling murahnya berapa per porsi?" Lisa masih saja ingin memprovokasi Desta. Dia merasa tidak puas karena Desta masih baik-baik saja. "Tuan, total kerugian restoran ini mencapai 30 miliar rupiah. Apakah Tuan sanggup membayarnya?" Sang manajer memberikan rincian pemesanan para pengunjung yang belum dibayarkan. "Masukkan saja ke tagihan pesananku. Akan kubayarkan setelah aku makan. Aku sudah kelaparan," jawab Desta dengan nada kesal karena dari tadi dia belum makan apapun. "Tidak bisa Tuan, Anda harus membayarnya terlebih dahulu." Desta terlihat semakin kesal. Lalu mengeluarkan kartu ATM yang berisi 200 miliar dan menyerahkannya kepada sang manajer. "Ini ambillah. Itu akan cukup untuk membayar kerugianmu dan juga tagihan makananku." Sang manajer pun menggesekkan kartu ATM itu ke mesin pembayaran dan dia terkejut. Karena omongan Desta bukan hanya bualan, karena Desta tidak terlihat seperti orang kaya. Total pembayaran menjadi 30 miliar dan 45 juta rupiah. "Silahkan ambil kembali Tuan," sang manajer berniat akan mengembalikan kartu ATM Desta. "Tidak perlu, ambil saja untukmu, anggap saja sebagai permintaan maaf karena telah membuat kekacauan." Desta melambaikan tangannya untuk menolak kartu ATM itu dikembalikan. Lisa yang dari tadi melihat Desta melakukan pembayaran kepada manajer restoran, membuka mulutnya lebar-lebar karena tidak percaya dengan kemampuan yang dimiliki Desta. Dia pun semakin penasaran dengan identitas Desta dan langsung menelpon ayahnya untuk memberitahukan kejadian ini. Dia tidak mungkin melepaskan Desta begitu saja setelah mempermalukannya seperti ini. Dia pasti akan membalaskan dendamnya bagaimanapun caranya. "Tuan, terima kasih banyak. Mulai hari ini, Anda adalah tamu VIP di restoran ini. Setiap kali Anda mengunjungi restoran ini, akan kami berikan ruangan tersendiri untukmu." Sang manajer berterima kasih sambil menundukkan kepalanya kepada Desta. Sudah. Cepat bawakan makananku, aku tidak akan mengulangi perkataanku lagi." Desta sudah diambang batas menahan laparnya. Jika menahan lebih lama lagi, dia merasa akan menjadi seperti monster yang sedang mengamuk. Tak lama kemudian makanannya pun datang dan tidak perlu menunggu sampai di atas meja, dia segera berdiri dan mengambil makanan dari tangan pelayan yang mengantarkannya. "Wah, makanan di sini enak sekali. Bahan dan kualitasnya kelas atas, pantas saja harga jualnya tinggi." Desta mengatakan pendapatnya tentang makanan yang dipesannya. "Tuan sepertinya mengerti sekali dengan dunia kuliner," tanya sang manajer restoran. "Ya begitulah, di keluargaku banyak sekali guru terbaik dunia dari segala bidang, mulai dari bela diri hingga kuliner, totalnya ada 30 guru. Dan aku sudah menguasai semua bidang bahkan jauh lebih baik dari semua guruku," jawab Desta sambil memakan daging steak pesanannya.